Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, dipersilakan kembali untuk duduk, atau kalau mau mendengarkan sambil berdiri juga tidak ada yang melarang. Ya, wah, ini aku mau cerita sedikit aja ya. Jadi sebenarnya bulan ini aku kan diminta gitu ya, atau bilangnya saya jadi. Saya diminta untuk menyampaikan firman buat bulan ini. Terus saya bilang ke Pak Gem, oh ya sudah, kalau gitu gimana kalau minggu 4 saja gitu ya. Tapi Pak Gem kayak bersikeras ngomong, minggu 3 aja gimana, minggu 3. Gak apa-apa kan minggu 4 aja gitu kan. Biar apa? Biar waktunya bisa lebih lama gitu kan persiapannya. Tapi tetap Pak Gem bilang, minggu 3 aja ya, minggu 3. Gimana? Oke, siap? Oh ya sudah, siap lah. Tapi ternyata di minggu 4 saya diberitahu ya sama papa saya, ternyata tanggal 24 itu ada acara adik saya yang namanya Noel itu mau CD. Jadi diminta untuk datang hari Minggu pagi buat nemenin gitu kan. Oh iya, jadi ternyata memang Tuhan sudah rencanakan semua gitu ya. Kan Tuhan baik banget, udah tuntunan Tuhan itu luar biasa buat kita. Dan aku percaya biar setiap dari kita juga terus setiap hari gitu ya, kita terus dapat tuntunan dari Tuhan. Dan sungguh pagi ini juga saya ingin menyampaikan sebuah firman yang juga dengan tema dari pusat untuk tahun ini, kita bangkit gitu ya, jadi teranglah, kita bersinar gitu, kita jadi berkat gitu buat orang. Mungkin boleh dimulai. Nah, tema untuk hari ini adalah anak-anak terang. Mungkin saya kasih temanya yang simpel-simpel aja ya Bapak Saudara ya. Kalau yang ribet-ribet nanti biar diserahkan ke Pak Gem-Bugem gitu ya. Nah, jadi aku percaya di tahun ini Tuhan panggil kita untuk jadi anak-anak terang gitu kan. Ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan buat kita ketika kita berjalan, ketika kita hidup sebagai anak-anak terang. Boleh next? Ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 4-6 dikatakan seperti ini ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, dari firman ini kita bisa lihat ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri gitu kan. Aku percaya hari-hari ini kita bisa ngerasain ya, gimana perubahan dunia yang semakin, kita bisa bilang semakin kelam gitu ya. Aku percaya waktu di firman ini dikatakan hari ini, hari itu. Hari ini konteksnya dari ayat ini berbicara soal hari Tuhan gitu ya. Dan aku percaya itu adalah sebuah masa-masa yang sungguh-sungguh tidak kita duga gitu kan. Kita tidak tahu akan seperti apa, tidak tahu kapan. Tapi kalau saya melihat itu adalah masa-masa di mana terang itu semakin dibutuhkan gitu. Terang itu semakin harus dikasih lihat, harus semakin diperlihatkan gitu buat banyak orang. Ya, benar ya, saudara. Makanya dari ayat ini, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kamu sudah jadi anak terang gitu kan. Kita sudah terima Kristus, kita sudah terima itu terang itu buat kita. Yuk, jangan padamkan terang itu gitu. Yuk kita maju melangkah, kasih lihat terang kita, yaitu terang Kristus kan, terang Yesus yang ada dalam hidup kita gitu. Dan ini yang dari ayat ini mau katakan, kamu semua adalah anak terang dan anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan gitu kan.
Dari Yohanes 12:35, Yesus juga bilang, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya, kalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak tahu mau kemana kita pergi. Kita kehilangan arah gitu, kita bingung, ya kan? Kita tidak, we have no idea gitu kan jadinya. Karena gelap kita mau lihat apa gitu kan. Suatu yang gelap, kita nggak ngerti kita mau kemana. Ya, Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadanya selama terang itu ada, percaya. Biar kita yang sudah terima terang itu kan, yuk kita buktikan gitu kan. Yuk kita kasih lihat gitu. Kalau hidup kita benar-benar sudah diperbarui sama Tuhan, hidup kita sudah benar-benar ditebus sama Tuhan gitu kan. Nah, buat di dunia ini, yuk apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tunjukkan terang itu buat banyak orang. Karena kita lihat ya, apalagi anak-anak muda di zaman ini benar-benar berapa banyak sih yang kita bisa lihat gitu kan, anak muda yang benar-benar kehilangan arah. Mereka nggak punya hidup dan tujuan gitu. Tujuan hidupnya mereka nggak ngerti, mereka bingung. Ya, macam-macam hal-hal yang bisa kita lihat. Karena anak-anak muda ngalamin zaman yang berbeda gitu kan dari zaman yang sebelumnya. Semakin banyak sosial media, kita tahu ya, semakin banyak dengan ada internet, informasi, segala macam informasi bisa tersebar dengan cepat. Dan kita tahu juga anak muda tuh apa ya, masa-masa sekarang mental health itu jadi isu yang sangat viral gitu buat anak-anak muda, ya. Makanya kita bisa lihat hari-hari ini nih, hari-hari yang lumayan kita lihat sungguh kelam gitu buat mereka yang tidak punya terang, mereka yang tidak mengerti, mereka yang hidup di dalam kegelapan sehingga mereka tidak tahu arah gitu. Makanya yuk, terang itu sudah bersama kita gitu kan. Ya, bukan karena perbuatan kita terus kita jadi terang gitu kan, tapi karena kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, keselamatan Tuhan yang sudah dijanjikan kepada kita, itu yang bikin kita jadi tahu terang itu, kita jadi kenal terang itu, sehingga kita bisa melangkah keluar untuk membawa terang itu buat orang-orang gitu ya. Ya. Makanya Yesus juga ingatkan, perhatikanlah agar terangmu itu tidak menjadi kegelapan. Ya. Jadi kita jaga mata kita adalah pelita tubuh gitu kan. Perhatikan apa yang kita lihat, perhatikan apa yang kita dengar juga. Semua hal-hal yang tidak baik dari sosial media, dari internet, informasi apapun, dari kehidupan sekitar kita, dari kehidupan banyak orang-orang di sekitar kita, yuk kita perhatikan, kita berjaga-jaga gitu, kita waspada, ya. Dan ketika terang itu bersama kita pasti punya tujuan hidup, dan itu kan membantu orang lain gitu ya, untuk mereka juga bisa mengerti, mereka bisa mengenal Yesus, akhirnya mereka bisa punya tujuan hidup gitu. Sebenarnya aku senang ya kalau dengar cerita Karen, Pak Gem David gitu ya. Ada banyak orang yang datang mau konseling gitu ya. Luar biasa, mereka punya karunia konseling dan itu langsung menyentuh jiwa-jiwa. Dan aku percaya mungkin setiap kita beda-beda gitu kan karunianya. Tapi aku percaya itu yang hari-hari ini Tuhan mau lakukan. Tuhan yang mau pakai karunia setiap daripada kita yang berbeda-beda itu untuk bisa menyentuh jiwa-jiwa gitu kan. Ya, saya dibawa Tuhan untuk menciptakan lagu, ya sudah, saya taat aja gitu. Lakukan, dikerjakan gitu, melangkah gitu kan. Apapun yang bisa kita lakukan gitu,
Tuhan yang akan tunjukkan sendiri karunia-karunia buat kita masing-masing, dan biar itu Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Amin, Bapak Saudara. Setuju ya? Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Ya, boleh next. Ya. Dan ketika kita hidup di bawah malam ya, ini hidup di bawah malam ini berbicara soal hidup di dalam kegelapan gitu kan. Di Alkitab ditulis, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ya, jadi ada dua hal di sini ya, tertidur dan mabuk gitu. Dan kalau kita lihat ya, kalau misalnya di in real life gitu ya, pencuri kalau beraksi, pasti mereka akan mencuri waktu pemilik rumahnya tertidur atau mabuk gitu kan. Gak mungkin dong pemilik rumah lagi pesta-pesta rame-rame terus pencuri masuk halo gitu ngambil barang, kan gak mungkin ya. Nah, jadi ini ada sesuatu yang kita mau ingatkan kita, ini sangat riskan ketika kita hidup di bawah malam, kita hidup di bawah kegelapan, kita tertidur ya, kita mabuk. Tertidur bicara soal kehidupan rohani kita yang sedang tidak dalam posisi bangkit. Tertidur ya, tidak bergerak, tidak berguna gitu kan, jadinya tidak ada tujuan yang kita lakukan gitu. Atau sleepwalk, mungkin kelihatannya berjalan gitu, kelihatannya wah kita bergerak, kita melakukan sesuatu, tapi ternyata kita nggak tahu arah gitu, kita nggak tahu tujuan. Saya nggak pernah lihat orang tidur berjalan ya, tapi ada cerita sih, tiba-tiba mereka bangun, loh saya udah di mana gitu kan. Nah itu contoh lah. Itu mereka yang tidak tahu mereka mau kemana gitu kan. Ya. Kalau mabuk berbicara soal diri kita yang dikuasai atau diambil alih oleh hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Hal-hal yang mengambil alih pikiran kita, perasaan kita gitu ya. Semua hal-hal yang membuat kita terjerat gitu. Nah itu nanti kita akan membicarakan ini untuk di berikutnya, slide berikutnya. Jadi Tuhan ingatkan kita untuk terus senantiasa berjaga-jaga. Amin. Ya. Boleh next. Ya, ini dari The Message dikatakan, since we're creatures of day, let's act like it. Tuhan katakan, kita menulis, sejak kita adalah makhluk-makhluk gitu ya, bukan makhluk-makhluk ya, orang-orang siang gitu terjemahannya. Lalu kita lakukan gitu, lakukan seperti anak-anak siang, lakukan seperti anak-anak terang gitu. Jangan cuma diam aja, kita tunjukkan gitu, kita perlihatkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yuk kita perlihatkan gitu. Tuhan yang sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa, kuasa Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan kita, yuk kita ceritakan, kita perlihatkan lah. Karena kehidupan kita ini kan harus jadi kita berjalan gitu ya, kalau kata Pak Gub ya. Kita yang sudah sungguh-sungguh berjalan proses demi proses dengan Tuhan, pasti kita punya kesaksian yang luar biasa gitu kan. Dan biar itu kita terus bawa dalam kehidupan kita, kita perlihatkan orang-orang sekitar kita gitu. Dan di The Message ini katakan, let's act like it. Ayo, lakukan gitu, lakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki buat kita lakukan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah mudah untuk melakukannya? Dan tentu dengan penuh keyakinan saya bisa bilang tidak. Ya, tentu saja ini tidak mudah. Tapi kita kalau mengerti ya, kalau kita sudah jadi anak siang, ya, siang itu ada, siang itu terjadi kalau sumber cahaya itu muncul. Kalau matahari itu ada. Dan aku percaya kalau kita terus berjalan sebagai anak-anak terang, itu pasti karena Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan yang ada buat kita, Tuhan yang akan tunjukkan jalan-jalan buat kita. Ya, boleh next. Nah, sini kita coba sambil belajar ya, dengan singkat aja dari ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita yang pertama sadar, yang kedua
berbaju zirahkan iman dan kasih, dan yang ketiga berketopongkan pengarang keselamatan. Kita akan mau melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ini suatu hal yang Tuhan mau terus bawa kita sebagai anak-anak siang, anak-anak terang gitu ya. Ketika kita di luar sana, ini yang hal-hal yang mau Tuhan ingatkan. Boleh next? Ya, yang pertama sadar. Kalau lihat dari kitab The Message, walk out into the daylight sober. Walk out. Yuk kita berjalan keluar. Jangan diem aja, jangan diem aja di rumah gitu, atau dimanapun tempat zona nyaman kita gitu ya. Yuk kita walk out gitu, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kewaspadaan gitu. Dari Amplified Bible katakan sober, self-control, calm, wise. Ya. Ini dari bahasa Yunani, nepo ya, nepo. Itu artinya menahan atau menjaga diri, tidak mabuk. Ya, tadi kita lihat lagi ya, mabuk itu berbicara soal kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak seharusnya, gitu kan. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa menjaga diri gitu. Dan janganlah, ya ini dari Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, ini komparasi yang bagus ya, dari Alkitab mengatakan di ayat ini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang berbeda gitu kan, opposite side gitu, antara dikuasai oleh mabuk, kemabukan oleh anggur, atau dikuasai dengan Roh Kudus. Ya, itu sangat dua hal yang berbeda gitu. Dari Amplified Bible dikatakan, be filled with Holy Spirit and constantly guided by Him. Dipenuhi Roh Kudus dan terus dituntun olehnya. Dikatakan constantly, secara konstan gitu, secara setiap saat, setiap hari kita diarahkan, kita dituntun oleh Roh. Ya. Jadi aku juga ada kesaksian juga, karena memang saya juga sering banget ya, kalau di rumah gitu dikuasai sama yang namanya gadget gitu kan. Wah sudah, kalau ketahuan suruh jaga anak gitu kan, tiba-tiba pas datang, hah kamu main apa ini, hah gitu kan, ternyata lagi lihat Instagram gitu, kayak gitu. Nah tapi kalau apa ya, saya belajar dari situ, akhirnya saya semakin mengurangi gitu kan, semakin mengurangi, nggak lagi dikuasai gadget. Percaya, kehidupan rumah tangga jadi berbeda, Bapak Saudara. Jadi lebih harmonis, Bapak Saudara. Percaya deh. Jadi lebih sering komunikasi gitu kan sama istri, lebih sering komunikasi sama anak. Beda banget, beda. Karena kita sudah tidak dikuasai gitu kan dengan gadget. Tapi kita punya komunikasi yang terus dibangun dengan pasangan, dengan anak. Sama Tuhan juga kayak gitu ya. Jadi kalau kita tidak dikuasai anggur, kita tidak dikuasai hal-hal yang membawa hawa nafsu gitu, ya kita pasti akan terus terkoneksi sama Tuhan. Ya, kita terus tinggal tetap di dalam Tuhan, dan kita tidak akan pernah lalai. Tuhan tidak akan pernah lalai untuk mengerjakan pekerjaan tangan yang luar biasa buat kita, karena kita terus percaya, kita terus terkoneksi sama Tuhan. Amin. Ya, jadi di sini dikatakan, yuk kita dipenuhi Roh Kudus terus dan terus dituntun olehnya. Boleh next? Ya, kita masuk ke tuntunan Roh Kudus, dan ini benar-benar sudah jadi harga mati ya Bapak Saudara, buat orang-orang Kristen, buat gereja-gereja dimanapun, gereja apapun pasti harus ada tuntunan Roh Kudus. Dan saya juga
sungguh bersyukur ya, kita di VOT juga benar-benar dari dulu diajarkan, terus diingatkan, yuk kita minta tuntunan Roh Kudus dalam segala hal gitu. Ya, dia bisa memberi tuntunan dan hikmat, dia bisa jadi penghibur dan penolong. Ya, Tuhan Yesus katakan juga akan datang seorang penghibur yang akan menolong kamu dalam setiap kebenaran, ya, mengingatkan kita akan kebenaran firman. Dan saya juga rasakan ya, dengan penuh Roh Kudus, pasti dia akan terus selalu mengingatkan, terus memberikan peringatan gitu kalau sudah melenceng gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Itu dirasakan banget gitu. Kalau orang kita terus diingatkan sama Roh Kudus, yuk jangan ulangi lagi, ayo jauhi. Dan kadang mungkin kita suka nggak mau taat gitu ya, nggak mau mendengarkan. Tapi Roh Kudus, kalau kita benar-benar dipenuhi Roh Kudus, dia nggak akan pernah berhenti. Dia nggak akan pernah berhenti untuk ngingetin kita, ya, untuk kebenaran firman-Nya. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saya juga di rumah juga kadang-kadang suka marah-marah, terkadang, tapi di situ langsung diingatkan sama Roh Kudus, ayo kuasai dirimu gitu kan, kuasai dirimu. Dan ini hanya dengan tuntunan Roh Kudus saja, ini semua bisa gitu. Ya. Dan Tuhan terus mau gitu ya. Dikatakan tadi kan constantly, ya, Tuhan itu seperti hotspot wifi gitu kan. Dia mau terus berikan Roh Kudusnya buat kita. Kita mau nggak dari kita ya? Yuk kita tangkap gitu kan. Kita tangkap sinyalnya gitu. Ya, Tuhan Yesus juga ingatkan juga, kamu akan diberikan Roh Kudus jika kamu minta kepadanya. Ya, hari-hari ini kita harus terus minta Roh Kudus. Ya. Setiap hari kita minta Roh Kudus. Pagi-pagi kita bangun, yuk kita minta Roh Kudus, beri tuntunan, beri hikmat. Ya, luar biasa kalau kita penuh dengan Roh Kudus, karena dikatakan 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam Allah gitu. Dalam diri Allah, kalau kita terkoneksi, Tuhan pasti akan tunjukkan gitu. Tuhan pasti akan berikan akses informasinya kerajaan surga gitu ya kan buat kita. Kalau kita mau tangkap sinyalnya Tuhan, ya. Dan juga terutama Roh juga menolong dalam kita berdoa, dalam setiap kita menaikkan doa-doa, sebuah keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan, itu Roh akan bantu, ya. Alkitab katakan seperti itu. Dia menyingkapkan hal-hal terpendam, tak terduga, ya. Makanya firman Tuhan juga ingatkan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kalau kita meminta. Yuk kita jangan lupa minta. Aktivasi Roh Kudus, jangan padam, ya. Dan di Efesus 6 ayat 18 juga dikatakan, saya bacakannya, berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak terputus-putus. Ya, diingatkan kita berdoa, kita memulai berdoa di dalam Roh. Ya, biar ketika kita berdoa dengan tidak terputus-putus, pasti Roh Kudus yang akan bantu gitu. Roh Kudus yang akan kuatkan. Dan kita juga ini ya senang punya pendoa-pendoa yang dahsyat di VOT. Aku percaya karena kita juga sudah dilatih untuk hanya bersandar kepada Roh Kudus.
itu Tuhan yang mampukan, Roh Kudus yang mampukan ya. Dan kita juga ingat waktu Tuhan Yesus berdoa di taman, ya, dia ingin bersama dengan murid-muridnya berjaga-jaga, tapi ternyata yang lain tertidur. Ya, Tuhan katakan, memang roh penurut, daging itu lemah. Roh itu benar-benar penurut gitu kan. Dorongan dari roh itu benar-benar paling kuat. Kalau kita mau mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini diingatkan kalau Tuhan ingatkan kalau kita mau berdoa, yuk kita minta Roh Kudus, karena itu dorongan yang terbesar gitu untuk kita berdoa. Ya, itu berdoa yang paling dahsyat kalau kita penuh dengan tontonan Roh Kudus. Amin, Bapak Saudara. Ya. Oke, boleh next. Ya. Yang kedua, kita berbicara soal berbaju zirahkan iman dan kasih. Ya. Berbaju zirah gitu ya. Kita tahu prajurit kenapa pakai baju zirah. Kalau zaman sekarang gitu ya, prajurit pakai jaket tempur gitu ya, military vest namanya. Dan itu buat biar kita tetap hidup. Kalau kita mendapat serangan, ya kita mendapat tekanan, ini yang bisa membuat hidup. Dan dari firman ini dikatakan berbaju zirahkan iman dan kasih. Iman dan kasih yaitu benar-benar yang akan menguatkan kita untuk terus berjalan. Iman dan kasih pasti akan membawa kita terus melewati semua tantangan di depan kita gitu. Nah, dari ayat ini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, ini buat diingatkannya buat anak-anak muda juga, ayo kita tetap mau dengerin suara Kristus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yuk kita baca firman. Ya, kita tidak pernah jemu-jemu gitu ya, mengingatkan, ayo kita baca firman, biar kita semakin kenal sama Tuhan. Ya, Tuhan lebih berkenan ketika kita semakin mengenal Dia. Kita mau mendengar suaranya dengan sungguh-sungguh. Ya. Pasti deh, kalau kita benar-benar mau meluangkan waktu kita untuk baca firman. Yuk, firman tuh benar-benar hidup gitu buat kita. Percayalah kalau kamu anak-anak muda baca firman dengan sungguh-sungguh, dan ketika di luar sana gitu ya, berjalan, melakukan aktivitasmu, pasti akan ada proses-proses yang dilalui, dan situ firman Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan pasti akan buktikan firman Tuhan tuh hidup gitu. Ya, amin. Percaya firman Tuhan tidak akan sia-sia gitu. Dan dari situlah makanya kita bisa mengenal Tuhan. Oh ya, Tuhan benar-benar melakukan gitu ya. Janji Tuhan benar-benar ditepati. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan benar-benar gitu melihat perjalanan kehidupanku. Ya, karena kita mendengar gitu kan. Kita membaca firman, kita mengetahui apa perkataan Tuhan ya di dalam Alkitab, karena kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Saya juga diingatkan di Amsal ya, di Amsal ada 31 pasal. Ya, waktu itu saya diberitahu, ya anak-anak muda tiap bulan yuk baca satu Amsal gitu. Karena Amsal benar-benar banyak hal-hal yang bisa dipelajari, bisa dilakukan gitu. Perintah-perintah Tuhan dari Amsal yang bisa kita jalani gitu kan, kita terapkan buat kita dalam kehidupan kita. Ya, amin.
Anak-anak muda, jangan lupa untuk terus baca Alkitab. Harus terus dibiasakan biar kita semakin kenal gitu ya sama Tuhan. Nah, mungkin boleh minta tolong bukain ayat belum sabar. Hosea 6 ayat 6. Kita sambil membacakan sebuah ayat ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saya suka yang di versi BIMK ya. Di BIMK itu dikatakan begini. Sebab aku lebih suka kalau kamu mengenal aku dan mengasihi aku, ya, lebih daripada korban. Tidak salah ya, tidak salah kalau kita berikan korban ya buat Tuhan, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan Tuhan lebih suka kalau kita buka telinga kita gitu kan, kita dengar suara Dia, kita baca firman-Nya. Makanya jangan sampai situ saja gitu kan. Ya. Dan firman Tuhan juga katakan, jangan cukup berhenti di situ saja. Allah mengatakan, Alkitab mengatakan, apakah gunanya kalau kita punya iman, tapi kita tidak punya perbuatannya? Ya, kita pasti tahu ayat ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, mati berbicara sini tidak ada gunanya kalau kita tidak berbuat seturut dengan apa yang kita imani gitu kan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengerti isi hati Tuhan gitu kan. Tapi kita nggak lakukan, kita nggak jalani gitu. Mungkin justru iman yang lain yang kita jalanin gitu kan. Bukan iman yang sesungguhnya yang kita benar-benar mengenal Tuhan dari firman, dari Alkitab. Pada hakikatnya itu adalah mati kalau kita punya iman tapi kita nggak berbuat. Dan ini ada ayatnya juga tentang orang fasik gitu ya. Allah yang menurunkan murka untuk kefasikan dan kelaliman manusia. Di Roma 1 ayat 21 dikatakan begini. Boleh tolong bukain? Ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak melakukan kehendak Allah untuk memuliakan Dia sebagai Allah. Mereka tidak mengucap syukur. Ya, Tuhan katakan, Tuhan Yesus di Matius 7, pasti Bapak Ibu Saudara juga tahu ya, tentang orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia seperti membangun rumah di bawah pasir. Ya. Sekalinya ada goncangan, ada tekanan, langsung rumahnya buyar gitu. Rumahnya roboh. Akhirnya tidak bisa hidup lagi. Ya. Jadi mati. Ya. Makanya Tuhan ingatkan, boleh kembali ke Tuhan ingatkan iman yang sempurna disertai dengan perbuatan agar kita tidak mati. Kuncinya apa? Kuncinya adalah, Tuhan Yesus juga ingatkan ini ya. Di Lukas 11 ayat 28 katakan, yang berbahagialah adalah orang yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Wah. Memeliharanya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kunci yang Tuhan ingatkan buat kita. Jangan kita cuma sekedar tahu gitu ya. Mungkin baca, tapi ya udah gitu. Gak disimpan di dalam hati. Ya, di versi bahasa Inggrisnya dikatakan keep His commandment in heart gitu. Di dalam hati. Karena direnungkan,
Ya. Karena kita mau lebih tahu gitu isi hatinya Tuhan. Sehingga ketika kita merenungkan, ya kita jadi lebih percaya, kita jadi ngerti gitu ya. Tuhan maunya apa? Pasti itu akan mendorong kita untuk mau gitu ya, untuk mau melakukan kehendaknya, mau melakukan perintahnya. Ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 3, tanda kita mengenal Allah adalah menuruti firman-Nya. Kita menuruti karena kita memelihara ya. Sama ini juga di translation juga bilang keep his commandment. Karena kita memelihara, kita mau menuruti. Kita yakin ya, firman ini benar, firman ini hidup gitu. Ini kebenaran yang bisa kita pegang buat kita. Ya, boleh next. Nah, dan ini kita dibawa ke dalam ketaatan kepada Tuhan gitu ya. Wah, ini topik yang sangat-sangat berat ya Bapak Ibu Saudara. Aku percaya ini harus ada khotbah sendiri sama Pak Gem nanti ya berikutnya. Ya, tentang ketaatan kepada Tuhan. Ya, ketaatan dimulai ya dengan kita mendengar firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat translasi dari bahasa Inggrisnya, to obey, to do what someone says. Ya, ada yang memberikan perintah gitu kan, yang menurunkan perintah sehingga perintah itu bisa dijalankan. Ya, di Mazmur 40 ayat 6, ini versi Amplified Bible ya. You have opened my ears and given me the capacity to hear and obey your word. Ya, mendengarkan dan taat sama Tuhan. Kita ingat ketika Nabi Samuel dia mendatangi Saul. Ketika itu Saul melakukan hal yang tidak seturut perintah Tuhan. Saul tidak taat kepada Tuhan. Boleh coba dibuka juga firman-Nya. 1 Samuel 5 ayat 15 ayat 22. Ya, boleh dibuka. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalau kita lihat di versi lainnya, semua mengatakan obey, mentaati. Ya, kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita untuk mentaati firman Tuhan. Kita lakukan, ya, kita jadi pelaku firman. Di sini Tuhan ingatkan, kita taati apa yang Tuhan sudah katakan buat kita. Boleh kembali lagi? Terima kasih. Ya. Melakukan kebenaran dan keadilan, Alkitab juga katakan itu lebih berkenan sama Tuhan dibandingkan korban. Orang yang sungguh taat kepada Tuhan, pasti dia sudah mendengar firman-Nya, dia mengerti visi Tuhan, dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena dia mengerti gitu ya visi Tuhan, pasti akan jadi percaya kalau firman ini benar-benar dari Tuhan dan dia akan lakukan. Dan ini adalah tanda-tandanya orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Saudara. Ya. Orang yang taat
mau melakukan kehendak Tuhan, itu pasti orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yesus bilang kan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, Tuhan Yesus tunjukin, dialah yang mengasihi aku. Ini loh, ini orang-orang ini loh yang mengasihi aku. Orang yang mengasihi aku adalah yang memegang perintahku dan melakukannya. Ya. Kita tahu kita sudah terlebih dahulu, ya. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa melakukan perintah Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Siapa dari Bapak Saudara yang siap untuk taat sama Tuhan? Lambaikan tanganmu. Yes. Ya, kita pasti akan terus belajar sama-sama ya. Karena ketaatan sama Tuhan itu satu yang terpenting untuk kehidupan kekristenan. Yuk kita sama-sama di VOT, kita bertumbuh bersama, kita belajar untuk taat bersama gitu ya. Kita make sure dari setiap kita, yuk kita taat sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam pujian-pujian kita katakan kita sungguh mengasihi Tuhan. Yuk kita turuti, kita lakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Yes. Boleh next. Oke, dan yang ketiga, yang terakhir ya Bapak Saudara, berketopong pengharapan keselamatan. Ketopong, kita tahu ketopong adalah sebuah seperti helm gitu ya. Sebuah benda yang memproteksi kepala kita. Dan itu berbicara soal menjaga pikiran-pikiran kita gitu ya. Jadi pengharapan keselamatan akan menguatkan dan melindungi kita dari pikiran-pikiran intimidasi dan tuduhan. Itu yang akan terus si jahat gitu ya, yang terus akan serang kita. Itu paling kuat di pikiran Bapak Saudara. Ya. Tapi kalau kita tahu kita sudah mendengar janji Tuhan tentang keselamatan, apa respon kita gitu? Ya, apa respon yang akan kita berikan ketika kita tahu kita diselamatkan? Boleh next? Ya, kita bisa belajar dari Daud ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Praise the Lord, oh my soul. Dia ngambil keputusan. Mengatakan ke jiwanya gitu ya. Ke diri sendiri. Ayo, pujilah Tuhan karena Tuhan itu baik. Ya. Dan kita tidak akan lupa kebaikannya. Kita akan terus mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengerti janji keselamatan Tuhan, kita punya pengharapan keselamatan Tuhan, kita akan terus mengingat kebaikan Dia. Amin. Dan itu akan jadi kesaksian buat kita, yang kita pakai buat kita cerita ke orang-orang. Ya, aku percaya setiap daripada kita pasti punya hal-hal yang baik yang kita ingat. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Korban syukur, ya. Daud juga terus memberikan korban syukur seumur hidupnya, ya. Karena tahu Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan. Dalam keadaan apapun, Tuhan pasti ya akan menurunkan tangannya buat menyelamatkan. Korban syukur itu juga terus keluar dalam segala hal, keadaan apapun kita bersyukur sama Tuhan. Dan salah satu yang respon yang kita juga lihat dari Daud ya. Dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku akan takut? Ya. Di sini Daud mengerti, ya, dia tidak akan takut. Karena siapa lagi yang bisa percaya? Cuma Tuhan. Dan itu tidak akan membuat kita takut. Itu Daud ingatkan kita. Berapa kali Daud katakan, aku tidak akan takut. Boleh next? Ya, Yesus juga ajarkan kepada kita, selalu berkata jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Kita bisa lihat dari cerita Gideon. Di Hakim-Hakim
6 ayat 22-24. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Ya, kalau saya renungkan dari ayat ini, kita bisa lihat Gideon tuh sadar dalam hidupnya. Kalau banyak hal yang tidak bisa dia kendalikan, ya, dia melihat bagaimana malaikat Tuhan bekerja dengan luar biasa, ya. Tapi di situ dia juga sadar dia butuh kekuatan yang ilahi dari Tuhan. Dia butuh suatu hal yang ajaib dari Tuhan. Karena di luar sana banyak hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, ya. Sehingga dia tidak takut. Tuhan katakan jangan takut, kamu akan selamat. Kalau di translation lain, versi lain bilang damai, kesejahteraan, sejahtera, damai, kedamaian. Ya, kita akan terima damai karena kita mengerti Tuhan membawa keselamatan buat kita. Jangan takut. Ya. Yuk kita tidak takut untuk berjalan bersama Tuhan. Karena berapa banyak kita juga menyadari ya, waktu kita berjalan di luar, ya bisa aja hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadi. Dan itu semua tidak dalam kendali kita gitu. Bencana alam, apapun gitu ya. Jadi Tuhan ingatkan jangan takut Bapak Saudara. Amin. Mari yang percaya kita tidak takut, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya kita jadi anak-anak siang, yang anak-anak terang gitu ya bilangnya. Ya kita jangan punya rasa kekhawatiran yang berlebihan. Jangan dihantui dengan rasa ketakutan. Karena kita percaya Tuhan pasti akan selalu ada buat kita. Amin. Boleh next. Dan kita tahu dengan kita bersadar, kita berjaga-jaga, ya kita punya baju zirah iman dan kasih, kita berkotopong pengharapan keselamatan. Semua itu akan bawa kita untuk terus dekat sama Tuhan. Ya. Semua itu akan mengkoneksikan kita selalu sama Tuhan. Ya, kita akan hidup dalam Dia, kita akan hidup dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam kita. Dan semua itu agar kita berbuah banyak ya. Boleh next. Ya. Dan Pak Niko juga ingatkan, kita hidup sebagai anak terang itu kita harus berbuah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Yes. Boleh saya undang para tim PPW untuk bisa maju ke depan. Ayo kita angkat sekali lagi pujian Christ is enough, karena kita percaya hanya dengan kekuatan Tuhan, Tuhan sendiri sebagai terang dunia, itu yang akan menguatkan kita untuk berjalan sebagai anak terang. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Christ is enough.
enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau hanyalah Allah satu-satunya bagi kami. Ya Tuhan, Engkau yang terang dunia, yang menjadikan kami terang dalam kehidupan kami. Biar kami mau terus percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus menyertai setiap dapur kami. Sehingga kami berjalan Tuhan untuk membawa terang-Mu Tuhan. Dan biar kehidupan kami bersinar Bapa. Engkau yang ajar kami Tuhan. Engkau yang bawa dalam setiap proses Tuhan. Biar setiap dapur kami benar-benar Tuhan memperlihatkan terang-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Dan tidak dibiarkan padam. Tuhan, Kau urapi setiap dapur kami Bapa. Setiap yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biar kami hanya mau ikut tuntunan Roh-Mu setiap hari Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang ada buat kami. Dan biar kami berjalan terus semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan taat akan firman-Mu. Taat pada perintah-Mu Tuhan. Kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Dan biar di hari-hari ini Tuhan, biar kami tidak dihantui rasa takut. Biar pikiran kami terus Engkau jaga Tuhan. Biar ketakutan tidak menguasai kami. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu, Roh-Mu Tuhan, janji keselamatan-Mu, itu membuat kami tidak takut. Kami terus berjalan dengan berani Tuhan. Kami percaya tiada hal yang bisa Tuhan memisahkan kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami percaya Tuhan, kami berjalan penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berjalan Bapa, tidak ada rasa khawatir karena kami melihat janji-Mu pasti akan tergenapi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kasih-Mu luar biasa buat kami. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau lihat setiap pergumulan kami. Engkau lihat Tuhan segala kesusahan, kesesakan kami. Dan kami percaya Tuhan, proses demi proses Tuhan, Engkau menyertai Bapa, sehingga terang-Mu benar-benar keluar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa menjadi kesaksian-Mu Tuhan, karena kami mengingat kebaikan-Mu. Kami tidak mau melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan.